Ya, halo semuanya. Nama saya Madusren Wijaya Setiawan dari kelas Grafika Komputer A, dan saya akan menjelaskan kode tugas besar saya untuk eh, sebagai tugas akhir kelas Grafika Komputer A. Oke, baik. Untuk kodenya, pertama-tama kita lihat menu dulu. Jadi pertama ini diinisialisasi dulu. Kemudian nanti saya set window-nya, nama window-nya dengan nama tugas besar NPM saya yaitu 190710237. Kemudian akan memanggil fungsi inisialisasi, yaitu ini. Dia akan memberi warna pada background, yaitu putih. Kemudian nanti mengeset ukuran viewport-nya, yaitu ukurannya display. Di sini ukurannya 1280 dikali 720 pixel. Awalnya nilai dari display ini adalah 800 kali 600. Cuma hanya saja saya besarkan menjadi 1280 dikali 720 karena kalau saya coba dengan ukuran 800 kali 600 ada beberapa objek yang tidak tampil karena ruangan yang saya buat memang agak besar sehingga butuh tampilan yang lebih besar supaya semua objeknya dapat masuk ke tampilan akhir. Kemudian kita masuk ke ini GL Translate F 00-8 itu untuk mengeset posisi kameranya ketika di run. Misalnya di program yang saya jalankan ini 00-8 itu ada di posisi kameranya ini. Jadi kita mengambil di posisi 00-8 dengan urutan koordinat XYZ. Jadi ini di Z-8 posisinya. Kemudian kita push matrix ini untuk memulai gambarnya. Kemudian di GL Rotate F ini untuk mengatur sudut kameranya. Di sini saya putar 10 derajat. 10 derajat ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sehingga agak ke samping 10 derajat dan ke atas 10 derajat kameranya. Sehingga nanti hasilnya agak miring seperti ini. Oke. Kemudian dia masuk ke gambarku. Nah, di gambarku ini dia akan memulai membuat bentuk-bentuknya. Jadi yang pertama dilakukan adalah seperti yang pada tugas yang pertama kali diberikan, kita disuruh membuat 3 buah kubus dengan 2 gambar yang di kubus kiri kanan terserah dan kubus tengahnya itu foto saya. Jadi bisa dilihat itu 3 kubus yang di bagian bawah, di belakang meja, di bawahnya TV, itu ada 3 kubus. Nah, untuk kodenya, itu pertama dia load texture. Load texture itu kita bisa lihat di ini, load texture. Di sini dia akan memuat gambar yang ada di folder directory tempat saya menyimpan, yaitu ini bisa dilihat. Ini gambar-gambar yang saya simpan sebagai tekstur untuk nanti untuk digunakan di dalam kodenya. Pertama, untuk menggambar tekstur itu saya menggunakan yang 3 kubus itu saya menggunakan CAD ini, CAD 2 dan foto saya. Nah, di sini kita setelah memuat tekstur, di saat memuat tekstur ini data dari gambar itu kan sebenarnya merupakan sebuah data bisa dikonvert ke data teks supaya bisa diterjemahkan oleh program. Nah, tekstur dari tekstur gambar ini diubah ke bentuk kodenya oleh Python supaya nanti bisa digunakan untuk manipulasi. Jadi untuk menggambar objek-objek yang kita inginkan. Nah, setelah memuat teksturnya itu, kembali ke fungsi gambarku ini, pertama dia push matrix, kemudian
GL translated dengan koordinat 1, 4, min 11 ini untuk koordinat dari kubusnya. Jadi koordinat kubus yang ini, pertama saya gambar yang kubus kanan dulu, kemudian kubus tengah, baru kubus kiri. Makanya di sini X-nya hanya X yang berubah karena bersebelahan, tapi tidak depan belakang dan tidak atas bawah, tapi hanya kiri kanan. Jadi X-nya saja yang diubah. Untuk gambar kubusnya sendiri itu fungsinya adalah nih. Gambar kubus itu nanti dia akan pertama memulai, kemudian nanti di sini dia akan membuat menggambar kubusnya dengan ukuran ini. Ini ukurannya dan ini untuk koordinat awal dari titiknya. Jadi ini membuat menentukan titik awal dia membuat garis atau gambar. Kemudian di GL vertex ini membuat garisnya. Nah, karena kubus itu punya 6 sisi, maka kita harus membuat 6 sisi juga. Makanya di sini ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, supaya jadi kubus. Dan itu nanti berlaku untuk semua objek yang saya gambar. Jadi nanti kubus itu juga 6 sisi, kemudian lantai juga 6 sisi karena saya membuat membuat lantai itu juga kubus, menggunakan kubus, cuma menggunakan fungsi gambar kamar. Bedanya dengan gambar kubus adalah untuk gambar kamar itu ukurannya saya besarkan. Kalau yang gambar kubus itu kan tadi ukurannya 0,5. 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Kemudian tapi untuk yang gambar kamar, karena kamar itu ukurannya luas, maka saya buat ukurannya lebih besar, yaitu 10 kali 10 kali 10. Nah, di sini supaya kamarnya itu hasil akhirnya bisa seperti yang saya tunjukkan ini. Di sini ada langit-langit, ada tembok, ada lantai. Maka ruangan ini saya buat dari 3 kubus yang berbeda. Pertama adalah saya membuat lantainya dulu. Di urutan sini. Ini ya, lantai. Jadi saya buat lantainya dulu di koordinat 0,5 min 2. Nah, karena tadi ukurannya 10, 10, 10, cuma karena lantai itu harus diutamakan supaya tidak tabrakan sama yang dinding sama langit nanti, maka harus saya besarkan dikit. Karena nanti kubusnya kan bentuknya kan kubus ya. Supaya nanti kita bisa membuat dinding kamar sama langit-langit kamarnya, maka lantainya harus diperbesar supaya nanti bisa dinding sama langit-langitnya bisa ditutup oleh dinding dan langit-langit. Karena nanti kalau misalnya ukurannya sama, maka bisa bertabrakan sehingga nanti tekstur lantai bisa ada di dinding, kemudian tekstur lantai bisa di langit-langit juga. Nah, supaya mengatasi hal itu, maka saya ubah scalingnya, diperbesar sebesar 1,1. 10 dikali 1,1 adalah 11. Jadi nanti ukuran akhirnya adalah 11 kali 11 kali 11 untuk lantai. Kemudian untuk dinding kamarnya sendiri, itu menggunakan fungsi yang sama, gambar kamar dengan ukuran yang sama, yaitu 10 kali 10 kali 10. Di sini saya gunakan koordinat yang berbeda supaya dia bisa hasilnya benar. Seperti ini, dindingnya yang abu-abu ini. Kemudian untuk langit-langit itu sama seperti kamar, hanya saja untuk Y-nya, untuk ketinggiannya saya ubah scale-nya menjadi setengah. Karena kalau kubus 10 kali 10 kali 10 nanti ukurannya terlalu besar dan langit-langitnya tidak bisa
ditampilkan ke tidak bisa ditampilkan di layar. Oleh karena itu, mohon tunggu sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, misalnya saya tidak memberi, tidak ubah scalingnya Y dari langit yakinnya ke 0,5, nanti yang ada adalah dinding kamar ini akan terus ke atas, sehingga seolah-olah kamar ini tidak punya langit-langit karena terlalu tinggi untuk ditampilkan. Oleh karena itu saya ubah scalingnya menjadi setengah supaya langit-langitnya bisa tampak di dalam hasil akhirnya. Begitu. Kemudian tugas berikutnya adalah untuk membuat 4 lemari. 4 lemari ini sebenarnya sama saja, yaitu kubus dengan ukuran, mohon tunggu sebentar. Ini lemari dengan ukuran 2 kali 2 kali 2. Nah, karena lemari ini kita butuh 4 dan itu ditaruhnya di 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, maka kita taruh dengan koordinat yang berbeda. Itu. Ini yang pertama adalah lemari yang di sebelah kiri, yang di paling belakang. Jadi yang saya lingkari ini. Yang di belakang tapi yang menghadap ke kita. Kemudian di sisi baliknya, yaitu yang di sebelah kanan tapi menghadap ke kita. Kemudian kita buat yang di sebelah kiri tapi menghadap ke sebelah kanan ruangan. Kemudian sisi baliknya juga seberangnya. Ini saya ubah scalingnya juga, tergantung oleh posisinya juga. Kalau misalnya yang menghadap ke kita, 2 lemari yang menghadap ke kita, itu scalingnya Z yang saya ubah supaya dia proporsinya lebih pas, yaitu lemarinya bentuknya bukan kubus persis, tetapi membentuk sebuah balok yang ukurannya pas untuk sebagai lemari, begitu. Kemudian saya membuat figura. Figura ini sama seperti kubus. Hanya saja ukurannya saya ubah, yaitu menggunakan KL scale, X dan Y-nya dikali 2, kemudian Z-nya dikali 0,01 supaya dia pas dengan ukuran figura. Yaitu seperti ini hasilnya. Nah, itu bisa dilihat di bagian atasnya TV, itu ada figura saya. Itu bisa agak kepeng karena saya ubah scale untuk sumbu Z-nya menjadi 0,01. Kemudian untuk membuat TV, saya menggunakan 2 kubus. Pertama untuk badan TV-nya, yaitu merupakan warna hitam, jadi merupakan kubus yang berwarna hitam sebagai badan TV-nya. Kemudian untuk layar TV-nya saya menggunakan tekstur yang berbeda, dengan ukuran scaling yang berbeda juga. Jadi dia untuk ukuran XY-nya lebih kecil dari ukuran badan TV-nya, tetapi untuk ukuran Z-nya saya perbesar supaya dia bisa nampak, supaya tidak ketutupan oleh badan TV-nya. Sehingga hasilnya jadi TV seperti ini. Bisa dilihat itu layar TV-nya ada kotak hitam sebagai garis luar itu itu layar TV yang ditutupi oleh badan TV-nya. Begitu. Kemudian untuk meja saya buat dari 3 buah objek. Pertama untuk bagian atas mejanya itu saya buat Y-nya di scale 0,03 supaya menjadi ukurannya bukan kubus yang besar tapi jadi kubus yang tipis. Kemudian untuk kaki meja itu kubus yang lebih kecil, saya taruh di sebelah kiri dan kanan. Dan untuk kaki meja ini karena dia sisi kiri kanannya tidak ada, maka di fungsi gambar kaki meja itu saya kecilkan.
Bisa dilihat ini, saya hanya membuat, bagian depan dan belakangnya saja. Kiri, kanan, atas, bawah tidak perlu karena memang kaki meja itu, eee, kalau dilihat dari kamera dari sudut pandangnya yang sudah dikodekan, itu cukup depan belakangnya saja. Memang di sini yang bagian belakang tidak kelihatan, tapi di belakangnya itu ada. Bisa dilihat ini meja, kemudian ada kaki mejanya ya, di sebelah kiri dan kanannya, begitu. Kemudian setelah membuat meja, saya membuat, sofa. Sofa ini, di sebelah kiri, belakang, dan kanan dari meja. Nah, untuk setiap sofa saya menggunakan 4 buah kubus, itu ini, 4 ini, dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi pertama itu saya membuat, sofa yang merupakan kubus, yang kemudian, untuk yang kiri, X dan Z. Oh maaf, X dan Y saya scale menjadi setengah. Jadi kubusnya, setengah dari sofanya, yang bagian bawah. Kemudian, untuk kubus kedua, itu X-nya dibuat, seperempat dan, Y-nya full, sehingga nanti jadinya, menjadi sandaran sofa. Kemudian untuk, sebelah, kiri kanannya, yaitu, untuk pegangan tangan sofanya, itu dari kubus juga, yang benar-benar saya kecilkan, ukuran. Jadi Z-nya itu saya ubah menjadi sangat kecil, yaitu 0,1, kemudian X-nya 0,5 dan Y-nya 0,35. Itu untuk, tangan dari sofanya, lengan dari sofa. Bisa dilihat, ini yang pertama itu untuk yang tempat duduknya sofa itu tadi, kemudian yang kedua itu yang Y-nya 0,75 ini untuk yang sandaran sofa, kemudian yang 0,35 itu lengan sofanya. Dan itu berlaku untuk, semua sofanya, jadi yang kiri, belakang, dan kanan. Hanya saja nanti, scalingnya yang diubah dengan ukuran yang sama, cuma nanti posisinya diubah. X yang diubah, Y yang diubah, Z yang diubah, tergantung posisi sofanya. Dan untuk sofa kiri dan sofa kanan itu, X-nya yang dibalik, begitu. Kemudian, 3 objek terakhirnya adalah yaitu pintu, kalender, dan lukisan. Ini karena dibebaskan saya membuat 3 buah objek ini, pintu, kalender, dan lukisan. Untuk pintu saya menggunakan, ukuran dari gambar lemari, kemudian scalingnya itu saya ubah X-nya menjadi 0,05 dan, Z-nya 0,5. Z-nya saya ubah supaya lemarinya bisa pintunya bisa berukuran seperti pintu pada umumnya, dan X-nya itu saya scale menjadi 0,05 supaya bisa, menempel dengan tembok. Ya, seperti yang pojok kanan di layar itu pintu. Jadi dia menempel dengan tembok dan, tidak, eee, muncul gitu. Kemudian kalender dan lukisan juga, menggunakan, gambar ukuran gambar kubus yaitu 0,5 dikali 0,5 kali 0,5. Hanya nanti, koordinat yang berbeda, maksudnya posisinya berbeda dan teksturnya berbeda, dan untuk yang lukisan, saya ubah ukurannya menjadi 3 kali lipat, sehingga lebih besar. Untuk yang kalender, karena memang kalender itu ukurannya memang, tidak begitu besar, sehingga saya biarkan ukurannya sama dengan ukuran kubus. Hanya saja sama seperti yang di Wigura, supaya dia bisa nempel di dinding, saya buat sumbu Z-nya, saya scale 0,01, begitu. Sehingga nanti hasil akhirnya kalender, lukisannya, scale-nya sama, yaitu menempel tembok, yaitu 0,01 scale-nya, begitu. Berikut adalah kode saya, sekian dari saya, terima kasih.